di bumi ini ada majelis zikir. Karena banyak orang yang nggak paham, banyak orang yang nggak tahu, dan semua ini butuh keyakinan, butuh pengorbanan. Karena bahasanya manusia itu bahasa akal, bukan bahasa tauhid, bukan bahasa. Rata-rata pada umumnya manusia itu pakai bahasa akal, bukan bahasa tauhid. Karena tauhid ini penting, tidak bisa kita pisahkan. Bahasa tauhid dan bahasa tauhid, bahasa rohani ini tidak bisa kita pisahkan. Kita juga dituntut ke sana semuanya. Dari syariat, oleh syariat, ya maksudnya ke tauhid roh. Syariat maksudnya nanti ke hakikat. Ya, hakikat maksudnya nanti ke ma'rifatullah. Pernah saya gambarkan perjalanan hidup kita ini harus ke sana. Gak bisa kita ini harus di syariat saja. Karena keyakinan ini penting. Iman itu gak cukup kita ini mengucapkan syahadat saja. Iman ini perlu kita buktikan. Nah, sama untuk membuktikan cinta ini harus pengorbanan. Iya Pak. Sama cinta ini harus pengorbanan. Waktu sama cinta kepada istri sampean, pengorbanannya mati-mati. Yo ngapeli, yo kok bagaimana caranya menimbulkan keyakinan si kain? Kalau betul-betul kita ini sayang dan kita ini cinta pada istri, baru di situ dia akan yakin istri kita. Oh benar masih ini sembilan dulu ya. Berarti seperti dapat menang-menang ketua itu, Mbak, I love you gitu. Ya kan diguyu mas. Ya buktinya kamu ngomong I love you itu mana gitu. Ya sama, ya tidak beda, ada bedanya dengan kita ini cinta kepada Allah, kita kepada Rasul. Terus pengorbanan kita ini apa? Kalau kamu bilang cinta kepada Allah, padahal Allah itu sangat maha cemburu. Cinta kita melebihi daripada cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah cemburu. Jadi tidak boleh kita ini melebihi cinta kita kepada istri dan harta kita, lebih cinta istri dan harta kita daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini Allah cemburu. Loh, bukan berarti kita nggak boleh cinta. Oh, boleh silakan. Apa bukti-bukti kita ini kalau kita ini lebih cinta pada harta dan istri kita ini daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Kita ini kadang-kadang hubungan dengan Allah ini nggak mesra. Ya, sholat terburu-buru. Ya, ini salah satu tanda kita ini kurang pati cinta kepada Allah. Ya, jika kata cintai ya Allah. Ya meragukan kan berarti kan. Ya padahal kita ini punya pacar meragukan, pacarnya ini kira-kira masih sayang aku kok ayo. Itu kan bahasanya. Padahal janjinya Allah ini kan jelas. Kalau kamu betul-betul cinta kepadaku, katanya Allah kan seperti itu. Apa maunya kamu? Makanya bagaimana dicontohkan oleh para wali Allah, ya, para kekasih-kekasih Allah. Ini contohkan bagaimana memasukkan, maka di dalam kita ini bertauhid, ya, berikrar, membaca kalam la ilaha illallah itu sekedar berlisan atau dengan secara berqalbi gitu. Dari kita ini yes membaca la ilaha illallah itu ya benar. Tapi kalau kita betul-betul kita resapi dan kita renungkan, la ilaha illallah tiada rahmat doyo-boyo hasilnya ilallah kecuali Allah.
Seperti baca asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu memasukkan kebesaran Allah, mengeluarkan kebesaran makhluk. Makanya di tarekat itu kan kalau sering ada zikir sirri, ya, ada zikir jahri, gitu kan. Sampai dari la ilaha illallah, baru Allah, sampai ada lagi sampai gitu. Itu dalam tarekat. Kenapa seperti itu? Supaya membiasakan, melatih, memasukkan kebesaran Allah dalam hati kita. Dilatih terus. Nah itu nanti kebesaran Allah masuk dalam hati kita, akan mengeluarkan kebesaran makhluk dalam hati kita. Niku wong tuwis gak patek. Napa? Tidak terkesan dengan dunia ini, tidak terkesan. Contohnya siapa? Para wali-wali Allah itu. Ya, para wali itu, masya Allah. Karena dunia diberdunia ya. Nek wali ini dewe dah. Iya dah. Para wali-wali gak dunia diberdunia. Lah dia kan berdunia sampai dunia ini gak kena. Ya seperti itu. Makanya wanita itu nggak perlu kita kejar-kejar. Rugi kalau kita mengejar-kejar wanita. Berarti harganya kamu itu tidak lebih daripada harganya wanita itu. Loh, kita kudu gentleman, semua orang ini kudu. Sama kan titelnya apa? Emas kan? Bukan perak kan? Emas kan? Loh, emas itu harganya mahal enggak? Mahal. Taruhnya di mana? Di tempat yang mulia. Gak ada emas ditaruh di comberan ini ramah. Ya, emas itu harusnya di tempat di mulia, di laci, dipadai sing api. Ora sing ngoten. Gak mungkin ngomong emas dari kresek itu ya. Itu lah untuk mengelabui maling aja dari kresek. Tapi pada hakikatnya emas itu kan ditaruh di tempat yang mulia. Nah, harga kamu ini jangan dihargai murah. Tinggal kamu itu berapa karat saja. 12 karat atau 40 karat kan? Apa karat? Masih gawan kali karat tapi. Nah, Waalaikumsalam. Maksudnya seperti itu. Jadi kenapa? Kalau bisa wanita itu datang sendiri pada kamu, itu berarti kamu itu mulia. Oh, bagaimana? Caranya mudah saja. Ya, caranya mudah saja. Taat kepada yang membuat wanita itu. Siapa yang membuat wanita itu? Allah. Wis taat dong, nanti kamu akan hantar istri. Bener ini, istri itu kan dihantar. Lah kamu mikirnya ini, wah sampai jangan payu, gak payu kan? Jangan. Kalau Allah yang hantar, pasti yang terbaik, pasti yang teroriginal. Pasti itu nggak mungkin. Pilihan termasuk orang-orang pilihan. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu kan senengannya kan sebelum sebelum menikah sama Siti Khadijah ini Rasulullah sering uzlah, sering menyendiri. Sampai waktu peletakan Hajar Aswad itu pun Rasulullah itu kan sudah sering mendatangi Ka'bah. Sampai disayembarakan kan sampai ramai itu waktu itu kabilah-kabilah di Arab itu kan sampai berebut untuk menaruh Hajar Aswad itu sampai meperang, metawo, megegeran karena merasa ini kabilah saya lebih mulia, ini. Akhirnya apa? Sepakat kabilah-kabilah ini yang menentukan menaruh Hajar Aswad ini adalah
dipasrahkan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak mau, bukan tidak mau. Akhirnya kesepakatan siapa yang lebih dahulu datang ke Baitullah, ke Ka'bah ini, itulah orang yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad. Ternyata ya Rasulullah lebih dahulu di Ka'bah itu. Tapi Rasulullah nggak semena-mena, dengan aku sudah diarani wong alamin, paling baik, tidak semena. Tapi semua kabilah 4 ini dipanggil, beberkan surbannya, suruh ngangkat bersama-sama. Selesai, sama-sama. Nah ini orang yang bijak. Semuanya terlantar. Ini ya istilahnya menurut penelitian saya ini, ternyata orang-orang yang menikah, orang-orang yang sudah berumah tangga, sama rasanya dewi-dewi yang sudah menikah, sifat dan watak istri sampai itu tidak jauh beda dengan sampai. Iya Pak, tidak jauh beda. Iya, tidak kan begetut, bojongnya kok begetut. Gimana tuh aja? Gambarannya gitu aja. Loh, gimana? Entah kamu kenal atau nggak kenal, pasti nanti akan sulit. Saya sendiri nggak kenal sama istri saya, Mas. Nggak kenal. Belas yang kenal, belas guys. Ya, pacaran ya orang tahu. Ya. Boten kenal belas. 28 hari jadi. Singkat padat. Dan mendengar sasaran. Setelah menikah, rasakan itu hampir sama. Sampai waktu pertama kali manten anyar, ya bukan hari manten anyar. Terus sampai selapan, sepasar lah katakan. Kan pulang dari rumah sana, kan nggak punya cuman beda panjang yang nggak tuh Mas. Jadi numpak angkot dari rumah mertua sana di Jabu. Naik mobil ini, setiap orang mesti tanya, Pak, balik temu di, balik keterangan juga nih ya. Mirip, katanya orang dulu, kok mirip baju sama nggak sampai nih? Apa nih mirip? Ini yang saya rasakan, ada kesamaan. Kan mulai sekarang ini yang belum menikah ini, nah itu kita lupa. Iya. Nanti Allah pasti. Saya berani ngomong ini karena sudah survei dan membuktikan gitu lah. Survei dan membuktikan. Betul kan? Oleh bilang dewi kadang-kadang juga gak tepat. Malah kalau ini itu bahasanya nih belakang harinya itu mesti. Tapi Allah yang pilihkan pasti dan pasti, saya yakin itu yang lebih tepat. Karena saya itu dulu waktu di pondok pernah ini bertunangan dengan orang Madura. Itu yang menemukan dia kiai saya, guru saya. Terus guru saya satunya bilang, rapi waktu pada malam sudah kamu beli itu. Sama guru saya itu gitu. Saya main dulu, sekarang jauh kan. Ternyata tumus, ucapan guru saya itu. Berarti guru saya nggak itu. Satunya guru saya itu, satunya nggak itu. Mana ini? Padahal ini kayak tidak mungkin lah nggak terjadi. Tapi ketentuan Allah lah. Asbabnya apa? Sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Cuman waktu sama mertua ini saya dinikahkan siri di Madura sana. Nikah sudah terjadi nikah. Lah, setelah ya jenenge malam pertama ya, itu saya tanya dulu, jenengan itu udah seperti itu. Temen kali pulang ngomong, jawabannya gimana? Oh pulang ini bener-bener kali jenengan. Sampai di kono karo bojo ya. Perasaan kamu gimana? Kita sebenarnya laki-laki. Oh pulang ini bener-bener kali jenengan. Ya Allah bersama.
Belakang dikeplak miring kan. Seketika itu besoknya saya pulang. Wong orang di sana ini, saya tidak pertahankan. Tapi mertua ini, masya Allah, jangan sampai bisa. Tapi saya namanya orang laki-laki, gitu kan mas. Ya wes mulai ayo kok, umrah di Karapi, ulang. Tapi dalam hati saya ini, pasti Allah akan berikan ganti yang terbaik. Ya husnudon aja kepada Allah. Pasti Allah akan ganti yang terbaik. Ya memang iya, alhamdulillah. Ini dengan istri saya ini wis apa? Kayak beli rokok. Nah ini perlu mujahadah. Dengan mujahadah itu nanti Allah akan datang. Pasti. Harapan saya pada panjenengan semua. Nanti mencintai Allah itu adalah segala-galanya daripada kita mencintai dunia. Kalau dia belajar, mau mau. Ini kan proses. Kita mencintai Allah ini harus di atas cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada dunia. Karena sekarang ini sudah banyak terlena dengan dunia, sampai lupa kepada Allah, sampai lupa kepada Sang Pencipta. Lari sembahyang, lari saudara dikirnya lupa. Untuk si ono majelis taklim gini, si ono majelis zikir gini. Dan ini kalau ono belas ya belas wis. Ya, Al-Fatihah wis. Ini masih ono. Dan itu pun enggak semua orang. Memang katanya Rasul ini umat akhir zaman ini yang nanti ahli surga ini sangat sedikit sekali. Perbandingannya 1 banding 1000. Siji mlebu swarga sing 999 iki mlebu neraka. Itu perbandingan. Apakah termasuk saya? Pertanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah termasuk mudah atau enggak? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang satu yang masuk surga di antara 999. Enggak sampai ini yang sampai kan. Jangan sampai iman kamu ini coba. Sekarang ini benar Rasulullah nanti dakwakan untuk kok di akhir zaman wong iku isu dele sore dele. Paginya beriman, sorenya kufur. Ya, sorenya beriman, paginya kufur. Ini sudah mulai terjadi sekarang. Ya. Apa buktinya? Buktinya orang yang kau nih kayak bagaimana? Ini orang sudah kalau secara orang-orang ahli tasawuf ini sudah ciri kopi juga. Gak percaya dengan pengiran berarti. Gak percaya dengan pegawai ya. Dan pekerjaan itu memang kewajiban. Tapi kalau kita meyakini makan dari pekerjaan ini sudah salah. Jangan diyakini makan dari kerja, jangan. Kerja itu memang perintah Allah. Ya, tapi semuanya rezeki ini yang ngatur Allah, bukan kita. Kita tidak tahu hari ini kita dapat berapa, kita tidak tahu. Seperti Mas Iman tadi jualan pagi, setelah hari ini kita nggak tahu. Besok prediksinya bisa, nggak bisa. Yang penting dilakukan. Kan begitu. Iya. Nah, cara menerimanya ini yang kadang-kadang kita ini kurang bisa. Kayak ya sing Rasulullah, kayak titik tambah Rasulullah. Itu wis lagu menungso. Gitu, lagu menungso. Nggih angel aja nih. Gitu. Ganti kayak iya alhamdulillah kan yo angel. Coba waktu dikasih sakit alhamdulillah, gitu. Suwenya nek bakal sulit. Ya ta. Kalau orang kritik itu sambatnya, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ini masih dikumpulkan oleh Allah di dunia. Oke, monggo nek kula titip jaga sholat. Karena parameter kita ini semua. Jangan sampai tinggalkan sholat. Apapun kesibukan kita, apapun keruwetan kita dalam hidup ini, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat ini parameter ukuran seseorang, keislaman seseorang, keimanan seseorang.
Gak usah mikir kita diterima atau tidak, itu bukan ranah kita. Ya, dan sama mikir sembahyangku diterima apa enggak, akhirnya gak sembahyang misalnya. Ya, mikir dong. Ya, akhirnya mikir dong. Sebenarnya penting sholat itu kerja. Wis ta. Yo buru gedang robo ya pokoke dijalankan. Jangan sampai tinggalkan. Kesibukan apapun jangan sampai tinggalkan. Ya. Orang itu sholatnya sudah mengakhirkan sholat itu sudah mendekati kekufuran. Jadi ini, ya sembahyang tapi mengakhirkan sholat itu terus kanjeng Nabi ini sudah mendekati kepada kekufuran. Karena kalau bisa ini kita utamakan sholat. Kalau bisa awal waktu ini lebih bagus, lebih afdal, lebih berjamaah. Ini masya Allah lebih bagus. Karena saya juga belum pernah mendengar mengenai tentang sholatnya Rasulullah, sholat fardunya Rasulullah ini sendirian. Jadi nanti sampai terakhir Rasulullah sholat subuh itu, sholat berjamaahnya Rasulullah sholat subuh yang diimami oleh sahabat Abu Bakar itu pun sholat yang terakhir, itu pun masih jamaah. Ini Rasulullah, padahal kondisinya sudah kritis. Itu sih nyempat mau sembahyang subuh berjamaah. Ini Rasulullah. Ya, sudah ada jaminan dari Allah. Sembahyang sing koyo ngono sih. Lah awakan iki dulu ana jaminan bakal berarti kadang-kadang sembrono. Nggih. Ada dulu jaminan iki kadang-kadang wis sembrono, kadang-kadang kemenyek. Allah iki wis adu jelek. Jangan dulu. Jaminannya gak ada sih. Iya lek kanjeng Nabi sudah dimaksud. Ini hanya harapan saya Mas. Karena yang kita rasakan sekarang ini Mas, koyok disuntak nih Mas. Nggih. Disuntak tenan. Semua sudah kayak dikabeno Gusti Allah. Lah wis dikabeno kan tinggal apa nih? Wis dikekno kabeh, biyono kabeh itu lho, kan tinggal apa nih? Ya tinggal kukute. Lalu bahasanya. Gitu. Lebihan orang menghayal, gak mungkin. Oh, dan dia orang posisi liber, gak mungkin. Dan ternyata sekarang ini yang terjadi. Gitu. Biar gak mungkin mau usaha ndelok dunia ini, gak mungkin. Tapi sekarang ini dunia dalam genggaman. Katanya delok Amerika, gitu. Katanya delok Ethiopia dalam genggaman. Maka sekarang ini sudah disuntik kami manusia. Jadi disuntik ini sekali karyawan ini Mas. Cintanya. Makanya dengan menunggu ketentuan Allah ini jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita ini terlena dengan dunia ini. Zaman goyang mulai bingung kabeh. Gitu. Goyang itu gede-gede ini bingung kabeh. Kalau wasano dari video ini apa sih waktu ada rindu gempa itu subhanallah ini dari jam dikatakan non terus tidak pakai dinner kayak kabar gitu jadi berapa menit gak ada 1 menit gak ada 5 menit detik yang menurut nah, itu seandainya kalau saya suwe-suwe seperempat jam mulai kira-kira ya apa? Makanya di surah Al-Zilzal itu kan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Subhanallah, itu lagi dibayangno ya opo. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas. Ya opo le bayangno iku ya opo. Iso ta bayang. Lah gunung lho Mas duduk iki lek kertas kan. Duduk kapuk ini gunung. Ini Masya Allah akan terjadi. Makanya kalau kiamat datang itu orang mengandung ini langsung babaran sak oleh Mas. Saking takutnya, saking apa?
kewedeni. Ini saking takutnya. Wis bacane wong iki yo payo padha wis gak iso. Kan ini aja. Mumpung dulu ada kejadian-kejadian yang begitu dahsyat, imannya dikuat. Ya, harapan saya sholat dijaga. Sholatnya jaga. Ya apa repot ini?